Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini admin akan sedikit melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu ini bagian yang kedua yang berjudul Jejak Kepala Bapak. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Aku dan Rio benar-benar terhanyut dalam kegelapan. Saat aku pingsan, tepat di bawah alam sadarku, ada sesosok lelaki bertubuh tegap melambaikan tangan ke arahku, seolah-olah tahu keberadaanku. Ia pun memberikan isyarat agar aku mengikutinya. Kemudian ia berjalan menyusuri sebuah hutan yang dipenuhi dengan pepohonan rindang dan kabut yang begitu tebal. Ia berjalan tanpa mengucapkan satu kata pun. Langkahnya tak begitu cepat dan juga tak begitu lambat. Aku pun mengikuti langkah kaki lelaki itu. Setelah berjalan cukup lama, sosok lelaki itu pun kemudian berhenti tiba-tiba. Apa yang kamu cari ada di antara gundukan tanah itu, ucap lelaki itu lirih sembari menunjukkan ke arah gundukan tanah yang tidak begitu tinggi. Setelahnya, sosok lelaki itu pun menghilang tanpa sebab. Kini aku tinggal seorang diri. Aku pun berjalan ke arah gundukan tanah yang ditunjukkan oleh sosok lelaki yang wajahnya begitu samar terlihat. Aku pun mencoba menggali gundukan tanah itu dengan ranting yang ada di sekitarku. Perlahan demi perlahan aku pun mulai menggalinya. Tak butuh waktu lama, isi di dalam gundukan itu pun perlahan-lahan mulai terlihat. Aku mulai gemetaran saat pertama kali aku melihat ada gumpalan rambut dari tanah yang saat ini ku gali. Aku semakin penasaran. Aku mencoba menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Betapa terkejutnya ketika benda yang aku gali adalah sepotong kepala manusia. Dan yang membuatku lebih syok adalah ketika kepala yang kutemukan adalah potongan kepala bapakku sendiri yang sudah 1 tahun menghilang tanpa kabar. Aku pun langsung mengangkat dan membersihkan potongan kepala bapak yang kutemukan itu. Aku membersihkannya dengan baju yang kukenakan dan dengan perasaan tak karuan. Aku benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. Aku hampir gila saat mencoba menerima kenyataan itu. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ini semua terjadi dalam hidupku. Saat aku ingin mencoba memeluk potongan kepala bapak, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Aku pun menoleh ke arahnya. "Bapak!" ucapku sembari menjerit. Arin, sadar!" ucap Rio. Aku pun langsung tersadar dari kegelapan. Ternyata apa yang kulihat hanyalah pikiran alam bawah sadarku saja. Setelah aku melihat sekeliling, ternyata aku dan Rio masih berada di halaman belakang rumah. Dan saat ini ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Tanda fajar segera tiba. "Kamu kenapa, Rin?" tanya Rio. "Gak apa-apa, Yo. Hanya kepikiran bapak saja," ucapku.
Perlahan demi perlahan aku dan Rio pun memutuskan untuk angkat kaki dari halaman belakang rumahku itu. Aku harus pergi ke ibu, ucapku. Aku ikut, ucap Rio. Kami pun beranjak dari rumahku menuju rumah sakit. Meskipun hampir gila karena mengalami kejadian buruk, namun hal tersebut tidak menjadikan kami menjadi kelompok orang penakut yang tidak berani menampakkan diri di depan dunia. Setibanya di rumah sakit, aku tidak mendapati ibu di keranjangnya. Bahkan adik perempuanku pun tidak ada. Aku dan Ria mulai bergegas mencari ibu karena khawatir terjadi hal buruk padanya. Aku pun mulai menanyakan keberadaan ibu pada staf di rumah sakit. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Tanpa sadar air mataku pun jatuh saat aku sedang putus asa dengan tangisnya yang mendera. Di dalam hidupku ini, aku mendengar suara adik kecilku memanggilku. "Kakak," ucap adikku. Aku pun langsung menengok ke arahnya dan kemudian menghampirinya dengan segera. "Ya Allah nak, kamu kemana saja sih? Kakak mencari ibu dan kamu kemana-mana," ucapku. "Aku bersama ibu, sedang kontrol kak di ruang sana," ucap adikku sembari menunjuk ke ruang kontrol. "Ya sudah, ayo ke sana temani ibu," ucapku. "Ayo." Kami pun beranjak menuju ke ruang kontrol ibu. Sampainya di sana, aku melihat tatapan ibu yang begitu kosong. Selama 1 tahun ini ibu hidup dalam bayang-bayang bapak, hingga akhirnya ibu menderita secara tidak langsung. Sakit yang ibu derita saat ini adalah tanda beratnya menahan luka dalam hidup ibu. Setelah melewati beberapa kejadian yang begitu berat dalam hidupku, aku memutuskan untuk memaksimalkan pencarianku hingga bapak ditemukan entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Aku akan menerima segala kemungkinan buruk yang terjadi. Satu hal yang aku pikirkan saat ini, yaitu kesehatan ibu. Aku pun mengutarakan tekadku pada Rio. Aku berharap ia akan setia menemaniku untuk mencari keberadaan bapak. Beberapa informasi yang diperoleh saat berada di dalam alam bawah sadarku sepertinya bisa dijadikan sebuah kunci utama dalam menemukan titik temu tentang keberadaan bapak. Dan semuanya harus dimulai di tempat di mana bapak bekerja. "Rio, bantu aku temukan bapak ya, hidup ataupun mati," ucapku. "Kita akan mulai mencari di mana?" tanya Rio. "Tempat kerja bapak," ucapku. "Oke, kita gunakan rencana kita seperti dulu kan?" tanya Rio. "Iya, tapi aku sepertinya tahu sesuatu di sana dan aku harus menemukan kebenarannya," ucapku. "Kebenaran apa, Rin?" tanya Rio. "Kebenaran bahwa bapak sengaja ditimbun di sana dengan kepala terpotong dengan tubuhnya," ucapku. "Kamu yakin?" tanya Rio. "Mimpi itu sangat jelas dan aku harus bisa membuktikannya," ucapku. "Tapi kamu harus jaga emosi kamu baik-baik. Jangan sampai kita berakhir seperti kemarin sore," ucap Rio. "Pasti Rio, kali ini aku akan lebih siap dan aku akan berusaha lebih untuk menerima semua kenyataan tentang apapun," ucapku. "Syukurlah kalau begitu Rin. Semoga pencarian kita kali ini menemui ujung yang jelas ya," ucap Rio. "Amin," ucapku. Setelah berbincang panjang lebar pada Rio, aku pun kembali fokus ke ibu. Aku mencoba menghibur ibu agar tatapannya tidak kosong terus-menerus. Aku juga meyakinkan ibu bahwa aku akan segera menemui bapak. "Bu, ibu harus kuat demi aku, adik, dan ibu sendiri. Perihal bapak, aku janji akan menemukan bapak dan akan membawanya kembali pada ibu," ucapku. "Kamu yakin, Airin?" tanya ibu. "Yakin, Bu. Kemarin bapak mendatangiku melalui mimpi dan ia memberikan petunjuk tentang keberadaannya saat ini," ucapku. "Syukurlah. Apa di dalam mimpi itu bapak baik-baik saja, Rin?" tanya ibu. "Bapak sangat baik kok, Bu," ucapku menghibur ibu. Ibu lega mendengarnya. "Ibu mohon jemput bapak untuk ibu ya, Rin,"
ucap ibu. Pasti bu, ucapku. Setelah perbincangan itu selesai, ibu nampak lebih baik dari sebelumnya. Tak butuh waktu lama untuk mengecek semua kondisi ibu. Setelahnya aku pun membawa ibu untuk kembali ke ruangannya. Setidaknya setelah aku hibur, tatapan kosong ibu perlahan-lahan mulai sirna. Saat hari mulai gelap, aku kembali meminta izin untuk pergi ke tempat kerja bapak dulu guna mencari keberadaan bapak. Ibu pun langsung mengizinkan tanpa berpikir panjang. Aku pun merasa lega. Saat ini aku sudah mulai bersiap-siap untuk pergi ke proyek bapak bersama Rio. Sampainya di sana, aku mulai melihat-lihat kanan kiri. Aku harus menemukan sebuah hutan kecil di sini, pikirku, sebab itu adalah petunjuk pertama yang bapak tunjukkan padaku. Rio, bantu aku menemukan hutan kecil, ucap Airin. Siap bos, ucap Rio. Tak butuh waktu lama, kami pun menemukan ada sebuah hutan kecil yang jaraknya tidak begitu jauh dengan proyek yang sedang dibangun itu. Setibanya di hutan kecil itu, aku mulai mencari lokasi yang sama persis seperti dalam mimpiku itu, dan aku menemukannya. Di sini Rio, tepat sekali. Ini gundukan yang sama persis seperti di dalam mimpiku, ucapku. Ayo kita gali bersama-sama, ucap Rio. Aku dan Rio pun mulai menggali gundukan tanah itu, dan duar. Isi di dalam gundukan tanah itu adalah potongan kepala bapak yang sudah berbentuk tengkorak. Aku tahu itu kepala bapak dari tanda lahir yang masih melekat di potongan kepala itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa mimpi itu adalah sebuah kenyataan yang benar-benar pahit. Rio mencoba menenangkanku, namun itu tak membuatku bergeming sedikit pun. Di tengah tangisanku, aku mendengar ada suara lelaki dari arah belakang kami. Kubur bapak dengan layak, satukan dengan tubuh bapak, ucap suara lelaki itu. Aku dan Rio pun menoleh ke arah belakang, dan benar saja itu adalah arwah bapak yang masih gentayangan, sebab mati dalam keadaan yang tidak wajar. Aku kemudian membawa kepala bapak untuk kemudian aku masukkan ke dalam kain mori. Aku meletakkannya di atas kasur kamarku sendiri. Untung saja tidak ada siapapun di rumah, sebab ibu dan adik masih berada di rumah sakit. Aku tidak bisa membayangkan betapa syoknya ibu ketika mengetahui bahwa bapak sudah benar-benar tiada. Bukan hanya itu, keadaan bapak pun sangat mengenaskan. Aku bersumpah akan mengutuk orang-orang biadab yang telah menjadikan bapak sebagai korban kebiadaban mereka. Aku pun bersumpah akan membalaskan dendam bapak. Aku yakin bukan hanya bapak yang dijadikan korban, melainkan ada puluhan kepala manusia lain yang mungkin sudah mereka kubur selama ini. Entah apa motif mereka, aku sendiri belum tahu pasti. Aku harus mencari tahu detail kejadian agar aku bisa paham motif dibalik semua ini. Aku pun berinisiatif untuk menanyakan hal ini pada salah satu rekan kerja bapak yang bernama Pak Andi. Pertama kali aku mengetahui ada kejanggalan dari kasus menghilangnya bapak adalah dari Pak Andi. Jadi aku yakin bahwa Pak Andi tahu sesuatu. Kemudian aku dengan ditemani Rio mencoba datang ke proyek pembangunan jalan tol itu. Aku menanyakan keberadaan Pak Andi. Bapak permisi, apakah bapak kenal dengan Pak Andi? Tanyaku pada salah seorang pekerja di sana. Pak Andi sudah lama tidak bekerja di sini, Non, ucap pekerja itu. Kalau boleh tahu, sekarang Pak Andi kerja di mana ya, Pak? Tanyaku kembali. Kalau itu saya kurang tahu, Non, jawab pekerja itu. Kalau alamat rumahnya Bapak tahu? Tanyaku. Rumah Pak Andi itu tidak jauh dari sini, Non. Tepatnya di Jalan Pancasila nomor 5, ucap pekerja itu. Terima kasih banyak ya Pak, ucapku. Sama-sama, Non. Aku pun beranjak pergi. Namun baru beberapa langkah saja, terbesit beberapa pertanyaan yang rasanya ingin kutanyakan pada para pekerja proyek di sana, tentang kematian banyak pekerja dan tentang tumbal yang ada di sana.
Bapak, mohon maaf, bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Tanya aku. Ya boleh non, ada apa? Jawab pekerja itu. Apa Bapak tahu kalau banyak pekerja proyek yang mati secara tidak wajar? Tanya aku. Kalau di sini banyak non, tapi sebagian besar karena kecelakaan kerja, ucapnya. Apa Bapak tahu kalau di proyek ini ada yang menjadikan potongan kepala para pekerjanya sebagai tumbal? Tanyaku. Tidak, saya tidak tahu non, ucapnya dengan nada gemetaran, seolah-olah menutupi sesuatu. Benar Bapak tidak tahu? Tanyaku kembali. Kalau saya bilang tidak tahu ya tidak tahu, jangan ngeyel, ucapnya kasar. Ya udah Pak, ucapku. Aku pun memilih untuk menghindar dari para pekerja itu. Aku curiga ada sesuatu yang mereka tutupi, sebab dari raut wajah dan perkataannya sangat terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Entah apa yang terjadi di proyek ini, semuanya menjadi misteri. Aku dan Ria pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Andi sesuai alamat yang diberitahukan oleh para pekerja itu. Tak butuh waktu lama, kami pun sampai di alamat rumah Pak Andi. Permisi Pak Andi, ucapku sembari mengetuk pintu. Aku sudah mengetuk berkali-kali dan cukup lama, namun tak kunjung ada jawaban dari Pak Andi. Apa Pak Andi tidak ada di rumah? Atau dia sudah tidak lagi tinggal di rumah ini? Entahlah, aku tetap berusaha untuk memanggil Pak Andi dari depan rumahnya. Pak Andi, permisi, ucapku. Iya, terdengar suara dari dalam rumah Pak Andi. Pak Andi pun kemudian membukakan pintu rumahnya. Aku pun kemudian menyambutnya dengan senyum sumringah. Airin, anaknya Pak Anton bukan? Tanya Pak Andi. Betul Pak, saya Airin, ucapku. Ada apa Rin? Saya ada perlu dengan Bapak sebentar, ucapku. Boleh-boleh, masuk-masuk, ucap Pak Andi dengan sangat halus. Aku dan Rio kemudian masuk ke dalam rumah Pak Andi dan dipersilakan duduk oleh Pak Andi. Ada apa Rin? Tanya Pak Andi. Airin sudah tahu semuanya Pak. Tahu tentang Bapak yang ternyata bukan menghilang, melainkan tewas dalam keadaan mengenaskan, ucapku. Kamu tahu dari mana? Tanya Pak Andi. Arwah Bapak mendatangi Airin dan meminta Airin untuk menemukan jasadnya, ucapku. Maafkan Bapak ya Rin, Bapak tidak mengatakan semuanya sejak awal karena memang hal ini di luar kendali Bapak, ucap Pak Andi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi Pak? Tanyaku. Pak Andi pun terdiam seketika saat aku menanyakan tentang kebenaran yang terjadi di tempat kerja Bapak. Raut wajah Pak Andi benar-benar pucat. Bahkan ia nampak begitu gugup. Aku pun berusaha membujuk Pak Andi agar mau menceritakan semuanya. Selain ingin mencari tubuh Bapak yang entah di mana, aku pun ingin membuat jerah manusia-manusia biadab yang sudah bertindak di luar nalar manusia itu. Aku ingin kebenaran segera terungkap. Perihal tumbal, aku tidak ingin ada yang menjadi tumbal-tumbal berikutnya. Setelah berusaha membujuk Pak Andi, akhirnya beliau pun mau untuk menceritakan semua detailnya padaku. Jadi, 1,5 tahun yang lalu, tepatnya saat awal proyek pembangunan jalan tol itu, tidak terjadi kejanggalan sedikit pun. Saya dan Pak Anto cukup akrab karena memang jarak rumah kami tidak begitu jauh. Suatu ketika, Pak Anto mengetahui bahwa ada hal janggal di proyek kita ini. Di suatu malam, tepatnya saat malam Jumat Kliwon, Pak Anto tidak sengaja melihat ritual persembahan kepala manusia yang dilakukan oleh para petinggi proyek ini. Sebelum Pak Anto menjadi tumbal, beliau sempat melakukan penyelidikan mendalam tentang tumbal ini. Menurut perkataan Pak Anto, tumbal persembahan kepala manusia harus dilakukan agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar
dan mereka juga bisa memperoleh uang lebih banyak dari proyek ini. Dan tumbal itu harus berasal dari pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Waktu awal-awal itu mereka bahkan menggandeng salah seorang dukun ternama untuk memandu persembahan itu. Menurut penuturan Pak Anton dulu, mereka memuja jin penunggu jembatan. Penampakannya sangat menyeramkan, tinggi besar, dengan wajah yang benar-benar kacau. Untuk waktu persembahan pun tidak tahu, terkadang 3 bulan sekali, kadang kurang dari 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan. Dan para kepala korban itu dikubur tak jauh dari jembatan proyek tersebut, Rin. Dan untuk tubuhnya akan dikuburkan di hutan dekat jembatan atau bahkan dibakar. Barang siapa yang tahu prosesi itu, maka dia akan menjadi tumbal berikutnya. Seperti bapak kamu yang tidak sengaja ketahuan oleh mereka. Cerita Pak Andi. Apa tidak ada acara untuk mengakhirinya, Pak? Tanyaku. Bapak kurang tahu, Rin. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Bapak memilih mundur. Karena Bapak tidak ingin menjadi korban berikutnya, ucap Pak Andi. Apa semua pekerja tidak tahu perihal ini, Pak? Atau bahkan mereka milih untuk tutup mulut? Tanyaku. Semua pekerja lebih memilih untuk tutup mulut, Rin. Sebab mereka pun tidak ingin jika mereka menjadi korban selanjutnya, ucap Pak Andi. Lalu jasad Bapak itu di mana, Pak? Tanya aku. Coba kamu cari di dekat hutan, tak jauh dengan kepala bapak kamu. Siapa tahu tubuh Bapak ada di sana, ucap Pak Andi. Pak, saya juga ingin menemukan semua korban yang menjadi tumbal itu. Apakah mungkin? Tanyaku. Bapak tidak yakin kamu bisa menemukan semua korbannya, Rin, sebab sudah banyak sekali yang menjadi korban. Tapi kamu bisa mengupayakannya dulu, biar mereka bisa tenang di alam sana, ucap Pak Andi. Jujur dalam hati kecilku aku merasa benar-benar hancur. Jika tahu kejadiannya akan seperti ini, lebih baik Bapak tidak pernah bekerja di sana. Entah apa yang diperoleh tinggi ataupun tidak, yang pasti tidak ada yang bisa menggantikan sosok Bapak dalam kehidupanku. Terlebih Bapak tewas karena mengetahui kebiadaban mereka. Aku benar-benar tidak terima. Bapak sudah menyelidiki mereka dengan begitu detail. Aku harus bisa meneruskan perjuangan Bapak itu. Aku tidak bisa gegabah. Harus ada rencana matang untuk membongkar kebusukan mereka. Bagaimana kalau kita laporkan saja hal ini pada polisi? Siapa tahu mereka bisa diamankan oleh pihak polisi, usul Rio. Ide bagus sih. Bagaimana menurut Bapak? Tanyaku ke Pak Andi. Saya setuju, tapi saya juga ragu, ucap Pak Andi. Apa yang membuat Bapak ragu? Tanyaku. Mereka itu bukan sembarang orang. Ditambah lagi mereka dibantu oleh bangsa jin yang pasti akan menjaga mereka dari apapun, ucap Pak Andi. Kita bisa mencari bukti terlebih dahulu. Bisa lewat video saat mereka melakukan ritual. Setelahnya Pak Andi juga bisa memberikan kesaksian. Lalu kita juga bisa meminta bantuan pada pemuka agama di sini agar bisa membantu melawan bangsa jin itu. Bagaimana, Pak? Tanyaku. Jika semua itu gagal bagaimana? Tanya Pak Andi. Tidak ada salahnya kalau dicoba, Pak. Demi ketenangan Bapak dan para korban lainnya di alam sana. Tapi kami butuh dukungan dari Pak Andi. Apa Bapak bersedia? Ucapku. Kalau begitu, Bapak akan membantu semampu Bapak. Mudah-mudahan rencana kita bisa diridhoi oleh Allah, agar tidak ada lagi korban berjatuhan, ucap Pak Andi. Aku dan Rio merasa sangat senang dengan jawaban Pak Andi. Beliau benar-benar berkenan untuk membantu niat baikku untuk membongkar kebusukan mereka yang sudah menjadikan para pekerjanya sebagai tumbal dari kepentingan mereka sendiri. Pak Andi,
Terima kasih banyak sudah mau membantu Airin dan Bapak. Airin yakin saat ini Bapak sedang tersenyum di surga, ucapku. Pak Andi pun mengangguk dan turut senang akan niat baikku dan Rio. Setelah ini, kami harus berpikir lebih keras lagi untuk membongkar semuanya. Setelah mendengar cerita dari Pak Andi dan sekaligus meminta bantuan dari Pak Andi, kami pun pamit pulang untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Andi pun sangat senang dengan kedatangan kami. Sudah beberapa hari ini aku cukup jarang menemani ibu di rumah sakit, sebab aku harus mencari tahu kebenaran tentang menghilangnya Bapak. Bapak yang sudah menghilang selama 1 tahun dan tiba-tiba saja datang menghampiriku dengan memberitahukan kabar buruk dan petunjuk tentang kematiannya dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang berani mengungkapkan kebenaran akan kematiannya, hingga akhirnya arwahnya pun tak tenang dan kemudian menghampiriku. Aku rasa kini sudah saatnya ibu mengetahui tentang kebenaran ini. Aku harus bisa menguatkan mental ibu saat beliau mengetahui kenyataan bahwa Bapak sudah tiada dengan jasad yang sudah tak lagi utuh. Bahkan kematian Bapak erat kaitannya dengan tumbal proyek jalan tol Jakarta Jawa. Setelah kita berpamitan dengan Pak Andi, aku pun meminta Rio untuk kembali ke rumahnya. Aku tak enak hati jika terus-menerus merepotkannya. Aku pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemani ibu dan adikku. Sesampainya di rumah sakit, aku merasakan hawa lembab dari rumah sakit tempat ibu dirawat. Saat aku sedang berada di koridor rumah sakit, aku merasakan ada banyak mata yang sedang menatap ke arahku. Bulu kuduku pun merinding. Aku tak berani untuk menoleh ke arah belakang. Aku pun mempercepat langkahku hingga tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. "Airin," ucapnya. Aku pun berhenti dan berdiri dengan kaki yang mulai gemeteran. Keringat pun mengucur di sela-sela rambut dan pipiku. Kamu siapa?" ucapku tanpa menoleh. "Tolong kami," bisiknya. Tolong apa?" tanyaku gemeteran. "Tolong temukan kami," ucapnya lirih. Tapi kalian siapa?" tanyaku lagi. "Kami korban, Rin," ucapnya. Aku pun penasaran dengan siapa aku berbicara. Aku memberanikan untuk menoleh ke arah belakang. Betapa kagetnya saat aku melihat banyak sekali arwah tanpa kepala yang seolah-olah sedang memandangiku satu persatu. Rasa takutku benar-benar memuncak. Aku pun kemudian berlari untuk menghindari dari mereka semua, hingga aku sampai di kamar ibu. Adikku yang melihatku datang dengan tergopoh-gopoh pun merasa kebingungan. "Kak Airin kenapa?" tanya adikku. "Kakak gak apa-apa, Dek," ucapku. Aku pun kemudian menghampiri ibu yang masih sangat lemas kondisinya. Aku pun duduk di sebelah ibu dengan nafas yang masih tak karuan. "Ibu gimana keadaannya?" tanya aku. "Sudah lebih baik, Nak, alhamdulillah," ucap ibu. "Maafin Airin ya, Bu, baru bisa datang sekarang," ucapku. "Kamu dari mana saja? Apa Bapak sudah kamu temukan, Nak?" tanya ibu. "Beberapa hari ini Airin juga mencari Bapak, Bu, dan alhamdulillah Airin sudah menemukan titik terang tentang keberadaan Bapak," ucapku. "Bapak bagaimana kondisinya, Nak?" tanya ibu. Anu Bu, Bapak ucapku terbata-bata. "Anu kenapa, Nak?" tanya ibu. "Bapak sudah bahagia di sana, Bu," ucapku dengan tangis yang seketika rasa terjatuh. "Kamu bercanda ya, Nak?" tanya ibu gemetaran. "Tidak, Bu. Bapak datang ke mimpi Airin. Bapak lalu menunjukkan posisi dia berada, dan Airin melihatnya sendiri kalau Bapak sudah tiada, Bu," ucapku sembari memeluk ibu. Ibu nampak begitu syok dengan kabar yang baru saja aku berikan padanya. Aku tak tega melihat ibu benar-benar terpukul dengan kebenaran ini. Namun jika ibu tidak diberitahu, ia akan semakin sakit dan mengharapkan kedatangan Bapak yang tidak akan pernah lagi datang ke pelukan ibu. Adikku yang masih kecil pun mendengar perkataanku dengan ibu. Ia pun nampak begitu sedih. Namun ia berusaha menutupi itu semua, sebab ia tidak ingin melihat ibu semakin sakit dan sedih.
Ia benar-benar berusaha untuk sekuat tenaga. Sesaat setelah mendengar kebenaran yang aku ucapkan, ibu nampak semakin lemas tak berdaya. Kondisinya pun menjadi sangat drop dan ia pun tak sadarkan diri. Aku kaget melihat ibu dengan kondisinya itu. Aku pun kemudian memanggil dokter agar mereka segera menangani ibu. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun datang dan langsung memeriksa kondisi ibu. Aku dan adik benar-benar khawatir saat melihat ibu. Dokter pun kemudian memberikan kabar buruk pada kami. Ibu benar-benar telah pergi, meninggalkan kami berdua. Ibu menghembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah mendengar kabar tentang kematian bapak. Aku tidak menyangka bahwa kebenaran akan membawa petaka yang begitu besar dalam hidupku. Bapak tewas dengan mengenaskan dan sekarang ibu meninggal karena tak mampu menerima kenyataan. Kini hanya tinggal kami berdua, aku dengan adikku. Aku bertekad untuk membalaskan dendam segera atas kematian ibuku. Hari ini adalah pemakaman ibu. Hari tersedih dalam hidupku dan adikku. Padahal saat ini jasad bapak seutuhnya saja belum ditemukan. Namun aku harus menguburkan ibu terlebih dahulu. Ada rasa penyesalan yang menyelimutiku. Andai saja aku tak memberitahukan kabar tentang kematian bapak pada ibu. Mungkin saat ini ibu masih ada bersamaku dan adik. Namun aku tak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Aku harus bisa menebus kesalahanku pada kedua orang tuaku dengan membongkar semua kebenarannya. Keesokan harinya setelah pemakaman ibu, aku pun menyusun sebuah rencana seorang diri. Aku ingin semuanya selesai. Rencanaku tak jauh berbeda seperti rencana awal saat pertama kali aku dan Rio melihat ritual tumbal yang mereka lakukan. Namun bedanya untuk malam Jumat nanti aku sudah menyiapkan sebuah kamera penyadap untuk bisa merekam semua kebiadaban yang mereka lakukan. Aku sendiri pun sangat penasaran siapa dalang atas tumbal yang mereka lakukan. Karena aku rasa tak mungkin mereka bertindak tanpa adanya orang di belakangnya. Aku pun kemudian mengajak Rio untuk bisa datang ke tempat dilaksanakannya ritual. Rio pun setuju dengan ajakanku. Kami kemudian berangkat saat malam hari. Kita sudah bisa memperkirakan jam berapa akan dilakukannya ritual persembahan kepala manusia itu. Kami pun sudah bersembunyi di tempat yang benar-benar aman dan tidak mudah untuk diketahui orang lain. Kini waktu persembahan tumbal pun tiba. Mereka nambah berjalan ke arah jembatan dekat proyek penambangan jalan tol. Mereka membawa sebuah karung yang nampak berat. Mereka kemudian mencangkul dan kemudian mengubur kepala manusia yang dibawanya. Ritual persembahan tumbal pun dimulai. Aku sudah merekam semua aktivitas mereka dalam ponselku. Aku tak bergeming sedikit pun agar mereka tak curiga terhadap keberadaanku dan Rio. Setelah semua ritual selesai mereka lakukan, mereka pun kemudian kembali ke tempat mereka. Aku merasa sangat lega karena sudah mendapatkan bukti konkret yang bisa membawa mereka semua ke jeruji besi. Keesokan harinya aku pun membawa bukti yang sudah kumiliki. Kemudian kutunjukkan ke kantor polisi. Aku pun sudah meminta Pak Andi untuk datang memberikan kesaksian. Rencanaku berjalan dengan mulus tanpa kendala apapun. Kali ini takdir baik sedang berpihak padaku. Setelah melihat bukti yang kuberikan, mereka pun segera meresponnya dan memprosesnya untuk dilakukan penangkapan setelah semua prosesi selesai. Bapak, sebentar lagi mereka akan ditangkap dan aku janji akan segera menemukan jasad Bapak dan semua teman-teman Bapak untuk aku kuburkan dengan layak setelahnya, ucapku dalam hati. Hari penangkapan pun tiba. Aku, Rio, dan Pak Andi sudah siap-siap untuk datang ke proyek itu. Para polisi yang bertugas pun sudah jalan ke arah proyek. Tak butuh waktu lama mereka pun kemudian menangkap 3 orang pelaku persembahan tumbal yang biasa dilakukan dan terekam di ponsel milikku. Kalian semua kami tahan atas kasus pembunuhan berencana yang sudah kalian lakukan, ucap Pak Polisi. Tapi kami tidak salah apa-apa, Pak, ucap salah satu di antara mereka. Ikut kami dulu, kalian bisa jelaskan di kantor polisi, ucap Pak Polisi. Namun sebelum mereka dibawa oleh petugas, aku lebih dulu melampiaskan kemarahanku
pada mereka sambil menanyakan jasad-jasad yang sudah mereka kembalikan. "Di mana jasad bapakku? Pak Anto, di mana?" ucapku dengan nada kesal. "Kami tidak tahu," ucap salah satu di antara mereka. "Jawab saya," ucapku. Mereka pun kemudian menunjukkan salah satu tempat yang lokasinya tak begitu jauh dari proyek. Tepatnya di hutan samping jembatan proyek tempat biasanya dilakukan sebuah ritual. Aku pun kemudian berlari ke lokasi yang mereka tunjuk. Rio dan Pak Adi mengikutiku dari arah belakang. Aku kemudian mencari tanah yang terdapat bekas galian. Setelah menemukannya, aku pun menggali dengan kedua tanganku. Namun Rio melarangnya. "Jangan gunakan tanganmu, Rin. Aku carikan kayu atau cangkul agar kita bisa membongkarnya," ucap Rio. Setelah Rio menemukan cangkul, dia bersama Pak Andi pun kemudian menggalinya. Galiannya cukup dalam, aku pun sangat gemetaran dengan tangis yang tak bisa ku bendung lagi. Setelah galian cukup dalam, aku melihat ada beberapa tubuh yang terkubur secara tidak rapi di sana. "Bapak!" teriakku. Aku melihat tubuh bapak dan beberapa korban lain berada di lubang yang sama. Kami bertiga pun mengangkatnya satu persatu. Pak polisi yang melihat kami pun segera datang menghampiri. Proses evakuasi pun dimulai. Semua jasad yang terkubur di sana pun satu persatu diangkat dan dimasukkan ke kantong jenazah. Pak polisi tak lupa memasang garis polisi di proyek dan hutan tempat ditemukannya para jasad. Aku benar-benar syok dengan kejadian ini. Namun di sisi lain aku merasa lega, sebab semua korban sudah ditemukan dan bisa dikuburkan secara layak nantinya. Ritual persembahan tumbal kepala manusia demi lancarnya pembangunan proyek dan diperolehnya pendapatan yang fantastis menjadikan mereka lupa untuk menjadi manusia baik. Mereka malah berubah menjadi manusia biadab yang tak mampu memanusiakan manusia. Kini mereka pun resmi menjadi tahanan dengan hukuman mati. Sementara itu aku melihat para arwah tersenyum ke arahku dan kemudian mereka pergi. Aku merasa benar-benar lega. Meskipun perjuangannya tak mudah, namun semua terbayar atas terbongkarnya kebiadaban mereka dan berakhirnya ritual persembahan tumbal proyek jalan tol yang nyatanya sudah menelan banyak korban. Dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah yang bisa saya bagikan. Semoga dari kisah ini dapat diambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.